Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Hanifah dan teman saya Indah Nurrahmah. Untuk memenuhi tugas UAS PLLB dengan dosen pengampu Bapak Toto, Kami di sini akan membuat video yang bertemakan tentang lahan basah, di mana kami mengambil rawa sebagai objek pengamatan. selamat menyaksikan. Lahan rawa dapat diartikan sebagai daerah paya, rawa, gambut, atau air yang terjadi secara alami atau buatan, bersifat permanen atau sementara, dengan air yang statis atau mengalir, segar, payau, atau asin, termasuk area air laut yang tidak lebih dari 6 meter. Lahan rawa adalah sebuah kata yang menunjukkan kondisi lahan yang berhubungan dengan keberadaan air sebagai faktor kuncinya. Selama sepanjang tahun atau dalam waktu tertentu, keberadaan air secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi sifat lahan tersebut. Lahan rawa dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Misalnya, berdasarkan rejim hidrologinya, maka lahan rawa dapat dibedakan atas dua tipologi lahan, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Rawa yang kami kunjungi adalah lahan rawa Taman Sains Pertanian yang terletak di Jalan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lahan rawa ini termasuk dalam jenis rawa lebak, di mana tergenanginya rawa akibat luapan air sungai dan air hujan yang menggenang secara periodik atau terus-menerus. Banjarbaru memiliki lahan dengan berbagai agroekosistem, termasuk diantaranya lahan rawa. Dengan pengelolaan yang tepat, maka diharapkan mampu memberikan manfaat yang banyak. Lahan rawa di Banjarbaru sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dan potensi lahan juga besar, yaitu sekitar 3.000 hektar. Namun, masih sebagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk pertanian, termasuk produk pangan pendukung ekonomi masyarakat. Dengan dibukanya Taman Sains Pertanian atau biasa disebut TSP, bisa dijadikan sebuah inovasi yang tepat dalam pengelolaan lahan rawa yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk berbagai keperluan, mulai dari pertanian sampai wisata. Taman Sains Pertanian juga untuk mempercepat upaya pengenalan inovasi teknologi pertanian lahan rawa pada masyarakat luas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing komoditi. TSP lahan rawa ini diharapkan mampu menjadi percontohan sistem pertanian rawa di Kalimantan, bahkan untuk daerah lain di Indonesia yang memiliki lahan rawa namun belum termanfaatkan secara optimal. Menurut data Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, luas lahan rawa seluruh Indonesia itu berada pada 34,1 juta hektar yang tersebar di 300 kabupaten atau kota dari Sumatera hingga Papua dengan potensi pemanfaatan pertanian yang cukup besar. Salah satunya dibuktikan dengan produksi jagung yang mampu mencapai 20-22 ton per hektar. Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan potensi produksi padi mencapai 2,45 juta ton, dan dengan dibukanya lahan rawa di TSP ini dapat memberikan sumbangan padi yang lebih banyak lagi. Konservasi tanaman buah-buahan eksotik lahan rawa yang kami temukan di kawasan Taman Sains Pertanian adalah buah pepaya, pohon pisang, jagung, padi, bunga alamanda, melati Jakarta,
dan gurun danau sebagai tanaman budidaya. Saat kami berkunjung ke sana, kami menemukan suatu permasalahan, yaitu pertama, lahan yang sangat luas di sana masih tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua, kami melihat bahwa di daerah rawa tersebut terdapat banyak sampah. Artinya, rawa ini tidak mendapat perhatian yang bagus dari warga setempat. Ketiga, destinasi wisata yang ada di daerah rawa tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi. Kami melihat bahwa ada sepeda air yang dulunya digunakan sebagai wisata air, sekarang sudah dibiarkan terbengkalai. Keempat, saat kami melakukan pengamatan di sana, kami tidak menemukan orang yang bekerja di sekitar kawasan tersebut atau memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber pekerjaan masyarakat di sana.